Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Intan Zulhijjah di channel Kuota Belajar. Sisihkan kuotamu untuk belajar. Pada bahasan sebelumnya kita telah mempelajari jenis benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, dari benda-benda tersebut itu dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan karakteristik yang diamatinya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi dan perubahannya. Kompetensi pada materi ini adalah memahami konsep materi dan perubahannya. Nah, di IPA itu ada 3 bagian ilmu yang dipelajari. Ada fisika, kimia, dan biologi. Nah, di materi ini, di bahasan kali ini kita membahas tentang bagian kimianya. Nah, kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang yang pertama materi, baik itu struktur, susunan, sifatnya. Kemudian yang kedua perubahan materi, dan yang ketiga energi yang menyebabkan terjadinya perubahan materi. Nah, ruang lingkup dalam bahasan kali ini yaitu yang pertama mengelompokkan sifat materi, yang kedua mengelompokkan perubahan materi, dan yang ketiga mengklasifikasi materi. Yang pertama mengelompokkan materi. Sebelumnya kita harus tahu apa itu materi. Materi itu adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, kalau begitu bagaimana dengan udara dalam balon? Apakah termasuk materi? Kita akan bahas. Kemudian pengelompokan sifat materi. Nah, materi itu berdasarkan sifatnya ada 3, ada padat, cair, dan gas. Ya. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama padat. Padat itu bentuk dan volumenya tetap, jarak antar partikelnya sangat rapat, bisa dilihat di sini ya, sangat rapat. Kemudian partikel zat padatnya tidak bergerak, bebas. Ya, contohnya misalkan kursi, meja, kayu, bangunan, itu zat padat. Kemudian yang kedua itu zat cair. Zat cair itu bentuknya selalu berubah sesuai dengan tempatnya, tetapi volumenya tetap. Nah, jarak antara partikelnya zat cair itu lebih renggang dibandingkan padat ya. Kemudian partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas. Contohnya di sini ada beberapa zat cair, misalkan kopi ya di sini. Kemudian air teh, air itu zat cair. Kemudian bentuk yang ketiga adalah gas. Gas bentuk dan volumenya tidak tetap dan mengisi seluruh ruang yang ditempatinya. Kemudian jarak antar partikelnya sangat renggang ya, jika kita bandingkan dengan zat padat, zat cair. Kemudian partikel gasnya sangat bebas bergeraknya. Nah, itu pengelompokan sifat materi ada padat, cair, dan gas. Kemudian pengelompokan perubahan materi. Ada 2 perubahan materi. Yang pertama perubahan fisika, yang kedua perubahan kimia. Contoh, misalkan es. Es itu dipanaskan sehingga dia mencair menjadi air. Kemudian dipanaskan air, dia akan menjadi uap air. Nah, itu termasuk perubahan fisika. Nah, apa itu perubahan fisika? Perubahan fisika yaitu perubahan yang tidak menghasilkan materi baru, yang berubah hanya bentuk dan wujud materi. Nah, tadi ya, misalkan es menjadi air ketika dipanaskan, tidak menghasilkan zat baru. Dia hanya mengubah bentuk yang tadinya padat, es, menjadi zat cair, yaitu air. Atau dari air menjadi uap air. Air dipanaskan menjadi uap air. Nah, air
eh, zat cair itu dipanaskan menjadi uap air yang tidak menghasilkan zat baru. Contoh lain dari perubahan fisika itu lilin meleleh. Ketika lilin meleleh, ketika dibakar ya dipanaskan, dia hanya merubah bentuknya saja, tidak menghasilkan zat baru. Nah, yang kedua, perubahan kimia. Contohnya kayu atau kertas dibakar, berubah menjadi abu. Apakah menghasilkan zat baru? Ya, menghasilkan zat baru. Nah, itu disebut perubahan kimia. Nah, perubahan kimia atau reaksi kimia yaitu perubahan yang menghasilkan materi baru atau zat baru. Contoh lain perubahan kimia yaitu besi berkarat. Itu termasuk dalam perubahan kimia. Kemudian nasi menjadi basi. Nah, itu menghasilkan zat baru sehingga disebut termasuk dengan perubahan kimia. Yang ketiga, mengklasifikasi materi. Nah, di sini ada unsur. Apa itu unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Ini adalah contoh dari unsur. Ada banyak macam unsur, ini hanya sebagian. Contohnya di sini ada aktinium, lambangnya AC, aluminium, lambangnya Al, amerisium, lambangnya Am, antimonium, lambangnya Sb, dan banyak lagi ya, sampai di sini juga ada karbon, lambangnya C. Nah, yang kedua, senyawa. Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Misal, 2 atom hidrogen dengan 1 atom oksigen dapat bergabung membentuk molekul air atau H2O. Nah, di sini contoh beberapa senyawa. Asam asetat, CH3COOH. Nah, asam asetat ini dimanfaatkan sebagai cuka makanan. Kemudian amoniak NH3 ini manfaatnya sebagai pupuk. Asam askorbat C6H8O6 ini adalah vitamin C. Kalsium karbonat CaCO3 ini digunakan sebagai bahan bangunan. Kemudian soda kue NaHCO3 untuk bahan membuat roti. Kemudian karbon dioksida rumusnya CO2 manfaatnya sebagai penyegar minuman. Ya, ini beberapa contoh senyawa lainnya. Yang ketiga, dari pengelompokan materi itu adalah campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas 2 zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Misalnya, air sungai, tanah, udara, makanan, minuman, larutan garam, larutan gula, dan lain-lain. Itu termasuk dari campuran. Nah, ini ada perbedaan antara campuran dan senyawa ya tadi. Kalau campuran terbentuk tanpa melalui reaksi kimia, kalau senyawa itu terbentuk melalui reaksi kimia. Campuran perbandingan massa unsur dan senyawanya tidak tetap, senyawa itu perbandingan massa unsurnya tetap. Kemudian, kalau campuran tersusun dari beberapa unsur atau beberapa senyawa, sedangkan senyawa tersusun dari beberapa unsur saja. Kemudian, campuran, sifat komponen penyusun campuran sesuai dengan sifat masing-masing. Sedangkan untuk senyawa, sifat komponen penyusun senyawa berbeda dengan aslinya. Kemudian untuk campuran, melalui proses fisika, komponen penyusun campuran dapat dipisahkan, sedangkan untuk senyawa itu harus melalui proses kimia. Itu perbedaan dari campuran dan senyawa. Nah, ini bagian klasifikasi materi yang tadi kita pelajari ya. Dari klasifikasi materi itu ada 3, ada unsur, senyawa, dan campuran. Nah, nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas unsur itu ada unsur logam, non-logam, metaloid. Kemudian campuran ada campuran homogen, heterogen. Dari heterogen itu ada fluid dan suspensi. Nah, itu akan kita pelajari dalam pertemuan selanjutnya. Untuk materi kali ini Ibu cukupkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.